kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Tak lupa juga atas nama panitia dan seluruh rekan-rekan FMK Kalimantan Timur mengucapkan ahlan wa sahlan Al Habib Ridwan Alaibus beserta rombongan, dan tak lupa juga kami ucapkan selamat datang pada seluruh ormas pemuda Madura yang telah pernah hadir memenuhi undangan kami. Syukron dan juga bola khair. Hadirin serta undangan yang berbahagia, marilah kita senang mendengarkan sambutan yang pertama diberikan kepada Ketua Panitia Pelaksana Takbir Akbar menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kepada Bapak Muhammad Hasan, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, aw kama qala al-ayat. Hadratil kiram para alim, para ulama yang kami muliakan, para habaib, yang kami hormati para tokoh masyarakat, ketua RT setempat, RT 22, 21 dan 28, 29 yang berkenan hadir di tempat majelis ini. Juga tak lupa salam penghormatan ini kami sampaikan secara khusus kepada Bapak Syari'an selaku Wali Kota Samarinda. Beliau menyalurkan diri sebagai calon gubernur Kalimantan Timur. Insyaallah mudah-mudahan beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin Kalimantan Timur yang beramanah, selalu mengedepankan pendidikan Islam di Kalimantan Timur. Amin. Dan juga tak lupa salam penghormatan kami sampaikan secara khusus kepada seluruh ormas yang sempat mendukung acara suksesnya pada malam hari ini, wabil khusus kepada Ketua IG KKMM beserta rombongan yang sangat-sangat kami kagumi kehadirannya, karena saya tidak bisa mengucapkan apa kecuali syukran katsiran dalam keadaan tempat yang seperti ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan bermuajahah, bertatap muka secara langsung di tempat yang penuh berkah ini. Salawatullah wa salamuhu semoga senantiasa tetap terlimpah dan tercurahkan kehadiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabatnya dan pengikut-pengikut, termasuk kita yang berkumpul pada malam hari ini di akhir umat Nabi Muhammad dan dimasukkan ke surganya Allah bersama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Amin Allahumma amin.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami atas nama selaku panitia tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya, dan juga terima kasih pula kepada seluruh staf panitia yang telah bekerja keras untuk pelaksanaan acara pada malam hari ini, yang mana telah acara dilaksanakan dan suksesnya pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai acara kita. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Syahridaan beserta rombongan yang sudi menghadiri undangan kami pada malam hari ini. Beliau telah hadir di tengah-tengah kita di tempat Madrasah Diniyah Syabilillah FG2. Karena kurangnya fasilitas ini, kami ucapkan mohon maaf kepada Bapak Syahridaan, karena fasilitas pendidikan kami ini sangat minim sekali, dan juga mungkin semua pihak sudah melihat adanya pendidikan kita ini. Dan juga kami ucapkan ribuan maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada para rombongan Bapak Syahridaan, juga para undangan. Bila mana ada kesalahan, baik kata-kata maupun tujuan yang kurang berkenan di hati hadirin, kami ucapkan banyak maaf, ribuan maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Muhammad selaku Ketua Panitia Pelaksana Taktik Akbar menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hadirin serta undangan yang sama-sama dimuliakan Allah, adik-adik saya minta untuk bisa tenang. Kembali kita mendengarkan sambutan dari pembina FPMK kepada beliau yang disampaikan oleh guru kita, Guru Abdullah Syafi'i. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidina fi sabilillah. Amma ba'd. Yang kami hormati dan kami cintai penasehat Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan, Bapak Haji Syahridaan, yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh masyarakat, ulama, habaib, di antaranya yang hadir pada malam ini yang saya hafal nama-nama beliau ya. Ada Al-Habib Ridwan Alaidrus, beliau adalah pimpinan Majelis Ar-Ridho. Juga ada Ketua Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan, Ustadz Rasid Ridho. Ada juga teman-teman, saudara-saudaraku dari Pemuda Madura ya Pak ya. Ada juga dari Brigade Muslim Baladika. Itu bajunya yang dipakai oleh Pak Mat Hasan itu baju Brigade Muslim Baladika. Juga ada beberapa pejabat ya, tidak usah saya sebutkan satu persatu. Dan saya kebetulan pada kesempatan ini diminta untuk sekaligus mewakili sambutan dari Ketua Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan,
tadi pembawa acara ada kesalahan sedikit. Saya bukan pembina Persaudaraan Muslim Kalimantan, bukan. Saya pembina Majelis Pencinta Habaib dan Ulama bersama dengan Al-Habib Ridwan Alaidrus. Adapun di Persaudaraan Muslim Kalimantan, saya anggota Dewan Suro. Nah, jadi kebetulan sekaligus saja menyampaikan sambutan. Bapak, Ibu, dan para undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada kekasih hati kita, manusia yang paling kita cintai di muka bumi ini maupun di akhirat kelak. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, malam ini kita berbahagia sekali karena kita kedatangan banyak tokoh, dan mungkin yang spesial, beliau datang pada malam ini bukan untuk berkampanye. Jadi beliau memang pembina majelis kita sudah lama, tetapi tidak pernah mau muncul ke permukaan. Karena ini adalah majelis terakhir sebelum Ramadan, maka kami beberapa kali meminta beliau untuk berkenan hadir di tempat ini. Bukan untuk berkampanye, sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, karena ini majelis ilmu, bukan majelis politik. Tetapi sebagai seorang muslim, beliau juga punya hak untuk menjadi muslim yang cinta dengan majelis. Dan ini beliau buktikan bukan hanya pada hari ini. 13 kali haul gurus kumpul, beliau selalu datang tanpa disorot kamera, tanpa diberitakan di media massa. Karena ada sekarang orang yang begitu musim pilkada baru datang ke para ulama, baru datang kepada para habaib, baru mau bersilaturahmi kepada masyarakat. Beberapa minggu yang lalu ketika terjadi kebakaran, Bapak Syahri Jaang datang ke lokasi kebakaran, diingatkan oleh teman-teman, hati-hati Pak, ini kampanye. Kata beliau, tidak peduli, saya lebih baik berurusan dengan Panwaslu daripada saya menelantarkan rakyat saya. Itu yang saya salut. Dan itu tidak beliau sampaikan di media, tapi kepada kami secara pribadi. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kami meminta kepada beliau untuk turut hadir di tempat ini, minimal hanya meminta doa kepada Bapak dan Ibu sekalian. Minta doa agar Allah berikan jalan yang terbaik bagi beliau. Kalau memang kepemimpinan itu bagus bagi kita semua, semoga beliau dimudahkan langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kepemimpinan itu merugikan diri beliau, maka Allah tentu lebih tahu apa yang terbaik bagi beliau dan bagi kita semua. Tetapi kita selaku jamaah daripada Majelis Pencinta Habaib dan Ulama, jamaah daripada Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan, insyaallah senantiasa mendukung beliau. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, sementara kita masih menunggu penceramah kita. Beliau adalah Al-Habib Dr. Hamzah Sahil, MPDI. Beliau adalah Ketua Rabitoh Alawiyah Kota Samarinda, yang kebetulan adalah teman satu bangku saya pada saat kuliah. Cuman beliau karirnya lebih bagus, saya ya begini-begini saja. Mudah-mudahan Allah memudahkan acara kita pada malam ini dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh, dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi wasilah atau jalan kita untuk kembali dikumpulkan seperti ini, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang khilaf dan salah. Sungguh semuanya itu adalah karena salahnya saya. Adapun jika ada yang saya sampaikan mengandung kebenaran, maka itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong panitia itu diatur jamaah perempuannya agar bisa tertib. Silakan ambil tempat yang kosong. Mohon untuk tidak gaduh. Di belakang Bu masih ada kosong Bu, silakan.
Demikianlah tadi sambutan dari Majelis Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan yang disampaikan oleh Guru Syafi'i. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu hadirin serta undangan yang berbahagia, marilah kita malam ini mendengarkan secara langsung sambutan dari pembina Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan yang dalam hal ini beliau juga salah satu kandidat atau calon gubernur Kalimantan Timur yang bertarung dalam pilkada. Untuk itu kepada Bapak Rijal SAMSI, kepada beliau waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil azim, amal ba'd. Yang terhormat dan yang kita banggakan para habaib, terutama Habib Ridwan Al-Idrus, yang kita hormati para ustadz ustazah, pimpinan majelis taklim, Ketua Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan, dan juga majelis pecinta habaib dan ulama. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan majelis taklim, ketua RT, ibu-ibu semua, pimpinan-pimpinan Hapsi, anak-anakku yang saya hormati dan yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, atas izinnya Allah pada malam hari ini kita bersilaturahmi dalam rangka bersama-sama kita menghadiri undangan majelis taklim dalam rangka penutupan pengajian kita dan juga menyambut bulan Ramadan 1439 Hijriah, yang insya Allah bulan Ramadan tinggal 1 minggu lagi. Tak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat. Semoga kita semua menjadi pengikut yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya selalu mengajak kita semua untuk tidak henti-hentinya berdoa. Semoga kota kita, kota Samarinda, dan juga umumnya Kalimantan Timur jauhkan daripada mara bahaya, dijauhkan daripada bencana, dijauhkan daripada pertikaian dan perpecahan. Assalamualaikum, Bib. Yang kita hormati, kita banggakan, kita taati Bapak Habib, Bapak Doktor Habib Hamzah bin Sahil, Ketua Robitoh Alawiyah Kota Samarinda. Saya kenalkan, beliau juga dosen di AEN, sahabat saya, luar biasa. Alhamdulillah, semoga anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita semua mendapat syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kesempatan ini saya hadir bukan kegiatan politik, walaupun sekarang adalah suasana politik, tapi saya diundang sebagai bagian daripada kita semua, saudara dan juga sahabat, juga yang diberikan amanah menjadi pembina majelis taklim. Oleh sebab itu,
Saya malam ini juga enggak lama. Mohon maaf Habib Hamzah, karena setelah ini baru saya acara kegiatan politik, ikhtiar politik ya. Jadi malam ini memang tidak. Tapi bagaimanapun saya mengingatkan kepada kita semua untuk jaga kerukunan di antara kita, itu sangat penting. Yang selalu saya ingatkan, bagaimana kita membangun kota Samarinda, memberikan pelayanan kepada warga kota Samarinda tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan asal-usul. Kita semua warga Samarinda yang sama-sama kita menjaga kota yang kita banggakan ini. Yang kedua, kita sama-sama berpartisipasi dalam pembangunan. Bagaimana ibu-ibu partisipasi dalam pembangunan? Marilah kita buang sampah pada tempatnya dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Yang berikutnya menjelang bulan Ramadan, ibu-ibu tolong diperhatiin listrik ya, kalau lampu mati dan lain sebagainya, termasuk kabel-kabel diperiksa, dilihat dengan baik. Apalagi meninggalkan rumah, jauhkan bala, kebakaran dan lain sebagainya terjadi konslet ya, karena itu selalu terjadi dan beberapa hari ini sudah terjadi kebakaran di kota kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa semua, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita bulan Ramadan. Kita semua bergembira dengan penuh kebahagiaan. Semoga kita mendapat rahmat, barokah dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita semua dihindarin dari azab api neraka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1439 Hijriah. Saya berserta keluarga juga mohon maaf, mohon ampun. Walaupun saat sekarang kami dalam keadaan cuti, kami juga mohon maaf dan mohon ampun kepada seluruh warga kota Samarinda. Mungkin ada pelayanan pembangunan pada saat saya memimpin, dan saat sekarang saya cuti ada hal-hal yang kurang baik. Tapi saya bangga ke sini, tadi saya ke belakang sebentar, saya lihat air kok begitu lancar. Saya bilang gunung kok lancar, ternyata di sini baknya ya. Iya loh. Saya juga udah mikir, jangan-jangan sambutan ini airnya nggak lancar. Saya bilang sama ibu-ibu di belakang, airnya kok lancar banget ya. Dia bilang ada baknya, ternyata bener nih ada lampunya. Ya, alhamdulillah saya senang sekali. Saya kira itu, karena setelah ini saya ada kampanye di Mugirejo. Saya pamit, ya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, insya Allah tanggal 24 Juni yang akan datang, saya sudah selesai cuti. Saya akan kembali lagi sebagai wali kota untuk masa tenang menyambut pemilihan gubernur yang akan datang, yang akan dilaksanakan tanggal 27 Juni. Dan saya menghimbau kepada seluruh warga kota Samarinda untuk datang ke TPS, menentukan hak pilihnya dengan baik ya, untuk pesta demokrasi yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Syarijaah SHMSI atas sambutannya. Mari kita sama-sama berdoa semoga beliau bisa menjadi pemimpin. Semoga beliau ke depan bisa memimpin Kalimantan Timur lebih baik dan semua hajatnya dikabulkan. Dan sekaligus minta maaf kepada beliau saat ini akan berkampanye di daerah Mugerjo sebagai salah satu kandidat pasangan calon gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Selamat jalan Pak Syarijaah.
Sambil menunggu beliau berjalan, silakan kepada seluruh hadirin dan undangan untuk bisa menikmati yang telah disediakan oleh panitia. Selamat menikmati hidangannya. Sebelum memasuki acara inti, yaitu uraian hikmah tablik akbar menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun ini, maka acara dilanjutkan dengan pembagian dan penerimaan penghargaan yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Wasil Al-Maromi. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Madrasah Diniyah Ibtidaiyah Sabilullah Syekhona Khalil 2 nomor 01-SK/EMT/5/2018. Kami sebagai pengurus Madrasah Sabilullah Syekhona Khalil akan membacakan surat keputusan dan hasil rapat yang diadakan di Madrasah Sabilullah Syekhona Khalil 2 pada tanggal 11 Mei tahun 2018 Masehi garing 25 Sya'ban 1439 Hijriah. Semua guru Madrasah Sabilullah Syekhona Khalil telah sepakat dan telah mempertimbangkan dari hasil ujian semester 1 dan 2 mulai dari tingkat TPA sampai tingkat ibtidaiyah bahwa anak didik kami yang berhasil dan yang berhak untuk mendapatkan bintang pelajar dan hasil keputusan ini telah disepakati oleh kepala madrasah dan semua guru Madrasah Sabilullah Syekhona Khalil 2 dan keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Hadirin yang berbahagia, kami di sini akan mendapatkan predikat sebagai bintang pelajar tahun ajaran 2017-2018 di malam Hamdatul Imtihan yang penuh bahagia ini. Madrasah Sabilullah Syekhona Khalil 2 mengangkat salah satu santriwan atau santriwati sebagai bintang pelajar. Hadirin yang berbahagia, di tengah kandasnya arus globalisasi, di saat hancurnya norma dan etika bangsa, engkau datang dengan semangat, dengan hukum Allah dan Rasulnya. Engkau berjalan segala tindak asusila tak pernah engkau lakukan. Segala tingkahmu mencerminkan isi Al-Quran. Seakan bumi dan langit ingin memujimu dengan segala pujian-pujian yang berisi pujian-pujian kemuliaan. Celaan dan godaan datang silih berganti, namun kau hadapi dengan penuh kesabaran. Cacian berbisa dari mulut munafik kau tanggapi dengan kelembutan yang bisa membolak-balikan racun menjadi obat penawar. Kelembutan yang mengubah permusuhan menjadi kesetiakawanan. Engkau dipilih bukan karena kasih, engkau dibilang bukan karena sayang. Engkau diangkat-angkat bukan karena pangkat, engkau disanjung bukan karena untung. Akan tetapi engkaulah yang berhak menjadi sang bintang pelajar. Siapakah dia? Dia berjuang demi cita, dia berjuang demi agama,
mengabdi pada nusa dan bangsa, meski duka dan tawa seling menyapa. Walau rintangan menghadang, hujan ia tak pernah putus asa untuk menimba ilmu di Madrasah Sabilna Syekhona Khalil II. Dia tetap berjalan untuk menuju asa meraih cita. Siapakah dia? Dia adalah anak yang teruji di segala hal. Dialah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya serta gurunya. Ia bagaikan samudra yang tetap setia saat akan mengarungi lautan untuk menggapai ribuan mutiara yang bertaburan. Sungguh agung sifat dan tingkah lakumu, mencerminkan keagungan budi pekertimu. Betapa senangnya bapak dan ibumu karena punya anak yang berbakti kepadanya. Dia adalah santri Sabilna Syekhona Khalil. Dia belajar hingga meraih nilai tertinggi di Madrasah Sabilna Syekhona Khalil II. Dia adalah anak didik kami yang mempunyai jumlah nilai 566 dan nilai rata-rata 80,9 saat mengikuti ujian semester 1 dan 2 di Madrasah Sabilna Syekhona Khalil II. Dan siapakah anak yang berprestasi itu? Dia adalah anak yang beralamat jalan Pahlawan Bangua. Siapa dia? Dia adalah seorang putra, masih duduk di bangku kelas 1 di Madrasah Sabilna Syekhona Khalil II. Dia mempunyai tempat tanggal lahir di Samarinda tanggal 07. Siapa yang mempunyai tanggal lahir 07? Bulan 1 2006. Dia adalah putra dari Bapak Hanafi dan ibundanya yang bernama Ibu Waludi. Dia mempunyai nama Hambali, peraih predikat sebagai bintang pelajar tahun ajaran 2017-2018, dan kepadanya kami mohon untuk segera menaiki pentas kehormatan. Kepada kedua orang tuanya agar bisa mendampingi anaknya yang ada di pentas kehormatan. Kepada Bapak Hanafi bersama Ibunda kepada Bapak Hanafi, karena ibundanya neneknya sakit, ada di rumah sakit. Kepada Bapak Hanafi segera menaiki pentas kehormatan untuk mendampingi putranya. Untuk membagikan hadiahnya, saya pasrahkan kepada Bapak Syahrijaan.
Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami akan panitia mengucapkan terima kasih kepada Asfabila yang menyelenggarakan lomba dalam beberapa hari ini, dan kami ucapkan selamat kepada para pemenang dan penerima penghargaan sebagai juara. Semoga bermanfaat. Hadirin hadirat rahimakumullah, tibalah kita pada acara ini, yaitu Orahan Hikmah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan tahun 1411 Hijriah 2018 Miladiah, yang dalam hal ini akan dibawakan langsung oleh Al-Habib Dr. Hamzah bin Sahil MPDI. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Hamzah, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-muhtaramun, al-mukarramun, para habaib yang hadir pada malam ini, yaitu Abuya Al-Habib Shalih Al-Khairit wal Habib Ridwan Al-Aidrus, dan juga para habaib yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau. Demikian juga kami muliakan Dewan Syuro
Forum Persaudaraan Muslim Kalimantan, akhina fillah Al-Ustadz Abdillah Syafi'i, dan juga kami hormati dan kami muliakan para sesepuh kita, para orang-orang tua kita, para tokoh-tokoh kita, para mereka yang memiliki perhatian bersama untuk mencintai para habaib dan para ulama. Pada malam ini kita berkumpul di suatu acara, di satu majelis, di mana dalam rangka haflah imtihan dan tablik akbar kita telah melakukan berbagai rangkaian ibadah ataupun pembacaan maulid habsyi, adakah tadi? Pembacaan dan semuanya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Ini menjadi manfaat bagi kita semua. Dan terlebih lagi bahwa tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci. Bulan suci Ramadan. Malam ini tanggal berapa nih? Tanggal, bapak-bapak, tanggal berapa? 11. 100. Tapi kalau tanggalnya bulan apa? Dalam Islam tanggal berapa? Bulan apa nih? Bulan Sya'ban, tanggal 23, 25, 26. Kalau semakin tanggalnya semakin tanggal 26, berarti semakin dekat Ramadan. Kalau tanggal 23, berarti masih semingguan. Yang bujur yang mana? Yang betul yang mana? 2. Tuh, yang benar dapat hadiah dari panitia. Jadi yang benar itu, yang benar adalah tanggal 26. Tanggal 26. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi telah memberikan contoh dan teladan kepada kita semua, bahwa di mana beliau ketika bulan Sya'ban beliau menyambut bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad juga menyambut bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya kita aja. Nih, adik-adik sekalian, Nabi kita itu juga menyambut bulan suci Ramadan. Bukan hanya kita. Dikatakan di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, ada disebutkan bahwa kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki frekuensi ibadah yang lebih dibandingkan sebelumnya. Itu dikatakan karena litakrimi syahri Ramadan. Jadi kalau diriwayatkan katanya Nabi Muhammad itu di bulan Sya'ban ibadahnya meningkat, ya, puasanya meningkat, puasa sunnahnya, kemudian juga sholatnya meningkat, sholat sunnahnya. Itu karena apa? Karena menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Jadi persiapannya itu udah lebih mantap. Saya mau tanya bapak-bapak nih, kalau ada sesuatu yang kita anggap mulia, ada sesuatu yang terhormat, maka apa yang kita lakukan? Menyambut, mempersiapkan. Tadi saya yakin panitia tadi itu ketika datang tamu yang baru saja pulang, kayak apa itu? Hampir semua bergerak, hampir semua menyambut, hampir semua mengantar. Datang dijemput, pulang diantar. Itu kenapa? Karena kita menghargai, kita menghormati. Maka Ramadan sebagai bulan yang mulia perlu juga dihormati.
dihormati, perlu dihargai, perlu disambut, dan Rasulullah melakukan itu. Jadi satu hal yang perlu kita syukuri adalah majelis ini pada malam ini. Ini adalah bentuk penghormatan kepada Ramadan sebagai syahrun, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh keagungan. Adik-adik sekalian, Dek, Dek, perhatiin dong. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika cara beliau menghormati Ramadan itu, beliau melakukan pemanasan yang lebih daripada biasanya. Apa pemanasan beliau? Sholat sunnahnya diperbanyak. Mungkin kita pernah mendengar, ya, bapak-bapak pernah mendengar katanya Rasulullah itu kalau lagi sholat, istrinya Aisyah. Siapa nama istrinya? Aisyah. Itu Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi yang paling muda. Istrinya Nabi paling muda. Siapa yang tahu nih? Berapa umurnya Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi? Berapa? Berapa? Wah, udah tua itu. Umurnya Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah usia 9 tahun. Ya Allah. Usia 9 tahun kayak apa? Nah, kalau sekarang ada orang menikahi wanita usia 9 tahun, ditangkap. Iya, tidak boleh katanya. Melanggar itu ini macam-macam. Itu di zaman Nabi, umur usia 9 tahun, nikah sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kemarin kayak apa? Ada nggak yang ingat bapak-bapak? Syekh Puji. Wah, ada dulu tuh di TV tuh Syekh Puji yang pakai ini, yang macam nikah sama anak umur di bawah umur, itu dipolisikan malah. Nah, dipolisikan. Cuma ada juga nih ibu-ibu Aisyah sekalipun usianya muda, sekalipun dia tercantik dari semuanya itu, tapi tidak punya keturunan. Nah, ini tidak punya anak, usianya muda, perawan, cantik, tapi tidak punya anak bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Khadijah, nih, siapa istrinya Nabi pertama? Khadijah, itu yang pelajaran kita itu. Khadijah, usianya berapa menikah dengan Nabi Muhammad? Nah, ini harus banyak pertanyaan supaya dapat banyak hadiah. 40. Khadijah menikah dengan Rasulullah itu usianya 40 tahun. Nabi usianya berapa? 25 tahun. Jadi 25 Rasulullah, Khadijah 40 tahun. Nah, ternyata usia 40 tahun ini memiliki keturunan banyak. Nah, jadi bagus nih. Usia 40 tahun punya anak yang namanya Siti Ruqayyah, punya anak yang namanya Siti Kulsum, punya anak yang namanya Zainab, punya anak yang namanya Siti Fatimah Zahra, punya anak yang namanya Ibrahim. Banyak anaknya. Padahal usia 40 tahun. Katanya usia 40 tahun udah rawan melahirkan. Ya, usia 40 tahun itu rawan sudah melahirkan. Malah banyak keturunan. Nah, ini betul yang mana sudah ini? Ilmu kedokteran atau ilmu ini? Usia 40 tahun malah banyak punya anak. Usia yang muda gak punya anak. Inilah satu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya terkait dengan apa yang kita sampaikan pada malam ini, bahwa pernah nggak dengar Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, ngapain sujud terus? Ngapain
Rasulullah, "Ya Aisyah, tidakkah engkau senang kalau saya nanti ini termasuk hamba abdan syakura?" Ini terjadi di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah mencontohkan di bulan Sya'ban itu frekuensi ibadah sunnahnya meningkat. Ada ulama yang menyatakan, kenapa beliau seperti itu juga? Katanya karena bulan itu adalah bulannya Nabi Muhammad SAW. Kalau sebagian ulama menyatakan, Nabi meningkat ibadahnya semacam itu karena beliau melaksanakan apa yang dikatakan hadis, bahwa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Sehingga Nabi menjaganya, Nabi memeliharanya, Nabi menghargainya dengan ibadah. Kalau pendapat ini yang kita pakai, ya, kalau pendapat ini yang kita pakai, Nabi kuat ibadahnya itu karena menghargai bulannya, punyanya. Ya. Kalau kita punya mobil, dijaga enggak? Kita punya motor baru, dipelihara enggak? Dipelihara. Makanya Rasul menjaga bulannya itu, dipeliharanya, dijaganya dengan ibadah. Kalau ini yang kita terima, maka berarti kalau memasuki Ramadan pun kita menjaganya, kita menghargainya, karena itu milik kita. Dalam hadis bahwa Ramadan syaharu ummati. Ramadan itu adalah bulanku. Nah, bulan umatku. Ramadan itu adalah bulan umatku. Jadi, kalau itu bulan umatku atau bulan kita, sebaiknya dijaga. Sebaiknya dipelihara. Sebaiknya dihargai. Sebaiknya disambut. Gembira saja jamaah sekalian. Gembira saja, itu sudah cukup. Senang datangnya Ramadan, itu sudah cukup. Ini kira-kira ini. Mungkin di sini kalau kita tanya bervariasi kali jawabannya ini. Senang gak kalau Ramadan datang? Apa yang bikin senang? Bisa apa kira-kira yang bikin senang? Oh, saya senang kalau Ramadan datang karena kalau naik motor gak pakai helm. Ya, itu tuh kalau Ramadan itu biasanya tuh bebas helm tuh. Nah, senang dia. Atau yang bikin alhamdulillah senang saya kalau Ramadan datang karena pergi taraweh. Bebas keluar rumah. Bu, izin bu, mau kemana? Mau taraweh. Mampir di tepian. Bukan ke masjid, mampir. Ada orang yang senang datangnya Ramadan dan dalam keinginannya. Tapi yang dimasukkan ini kita semua coba kita sama-sama pahami bahwa senang kehadiran Ramadan itu adalah kesenangan dohir dan batin. Kita senang karena dihadirkan satu bulan di mana bulan itu memiliki nilai yang amat luar biasa. Satu ibadah di dalamnya, satu wajib yaitu puasa. Nggak ada ibadah wajib di luar Ramadan kecuali ibadah puasa di dalam Ramadan. Artinya tidak ada puasa yang wajib di luar Ramadan kecuali itu. Nah, kecuali kalau misalnya apa ya? Kecuali halangan syar'i, misalnya orang yang ketinggalan gak sempat puasa, qada namanya, atau yang bernazar, itu yang wajib. Tapi ini Ramadan, satu bulan itu ada satu ibadah yang namanya puasa. Pahalanya yang memberi langsung itu adalah Allah. Itu teorinya ya, teori. Kalau kita berniat baik, dapat satu pahala. Berniat baik, dapat satu pahala. Kemudian melaksanakan kebaikan, dapat 10 kebaikan. Ada sudah nilainya. Kalau kita sholat, itu dapat 1 pahala. Kita berjamaah, dapat 27 pahala. Jelas.
Kalau kita bersedekah, 1 dapat 10. Kalau kita bersalawat sekali, dapat 10. Sudah jelas. Kalau puasa, di puasa, enggak ada. Kalau kita puasa, dapat 1, enggak. Dapat 2, enggak. Dapat 10, enggak. Bukan kepunya kita. Allah yang memberikan nilai. Nah, itulah bedanya. Itu bedanya. Jadi kita termotivasi untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan karena ada nilai yang diberikan oleh Allah menjadi rahasianya. Kira-kira Bapak Ibu, nih kita semua nih yang dewasa ini berpikir, kalau ada sesuatu yang dijanjikan oleh seseorang bahwa apabila engkau melakukan ini maka akan kami berikan penghormatan, penghargaan, gaji yang segini, yang tidak terhitung, yang tidak tersebut jumlahnya. Apa yang kita mau lakukan? Pasti berusaha maksimal mungkin. Pasti kita berusaha secara yang benar-benar. Supaya apa? Dapat pahala yang besar. Dapat nilai yang gede. Nah itulah. Jadi as-saumu li wa ana ajazi bih. Itulah yang kita lihat daripada bulan puasa di bulan suci Ramadan. Nah motivasinya kita semua ini, kita berpuasa. Jadi kita bersambut dengan kegembiraan datangnya bulan suci Ramadan karena di dalamnya ada puasa. Ada orang juga yang bersenang gembira menyambut Ramadan itu pergi ziarah kubur. Ya, ada enggak? Ini kebiasaan kita ya, kalau mendekati Ramadan pergi ziarah kubur, ya. Ada yang ke ini, ke kuburan muslimin, kemana-mana kah, pokoknya datang ke kuburan, ziarah. Kalau tradisi salafun soleh, artinya orang-orang soleh dahulu, kalau mendekati Ramadan, kemudian untuk mewujudkan kegembiraannya, maka pertama yang dia lakukan, mereka yang dia lakukan adalah bersilaturahim kepada orang terdekatnya. Datang silaturahmi. Bukan hari rayanya aja. Bukan hari raya, tapi sebelum masuk kepada bulan Ramadan, mereka sudah saling mengunjungi antara satu dengan yang lain. Apa yang dia lakukan? Minta maaf. Ini sebentar lagi Ramadan masuk, maafin. Kalau ada salah, ada hilaf, bilang sama teman, maafin. Kalau ada salah, ada hilaf, bilang sama istri, sama suami, sama anak, sama keluarga, sama yang lain-lain, maafin. Kalau ada hilaf, ada salah. Itu yang dilakukan oleh orang-orang tua kita dahulu. Yang kedua, setelah melakukan silaturahmi dengan sesama yang hidup ini, maka pun dilakukannya bersilaturahim atau menziarahi kubur. Nah, cuma yang menonjol hari ini ziarah kuburnya yang menonjol. Ziarah kuburnya. Oh, enggak usah lagi datang ke rumah, kan sudah ada SMS, ya. Sudah ada WA, sudah ada gampang, sudah, ya. Ya, sudah terserahlah. Tapi jangan disalahpahami nih. Jangan digeser makna sesungguhnya bahwa orang-orang tua kita dulu itu bersilaturahim, datang kepada orang tua, datang kepada keluarga. Setelah itu baru ziarah kubur. Nah, itu yang perlu kami tegaskan. Makanya ini ada yang masih memahami ini Bapak Ibu semua. Kita kan tradisinya ini banyak menghadiri haul, ya. Pernah gak hadir haul? Kita sering, jamaah kita itu sering kali menghadiri haul. Baik haul yang ada di sekitar kita, baik haul yang jauh. Apakah itu ke Jawa, apakah itu ke Banjar. Nah, guru sekumpul misalnya itu. Orang pada datang sana luar biasa. Senang. Tapi ada yang make sebelum melakukan ziarah ataupun berangkat haul, maka lebih awal mendatangi dulu ziarah kepada orang tuanya yang sudah meninggal atau keluarga terdekatnya yang sudah meninggal. Setelah itu baru berangkat.
Ada yang pakai itu. Ada yang pakai. Jadi etikanya seperti itu. Kita ziarah dulu ke makam orang tua kita, baru berangkat kemana siapapun. Wali siapapun. Karena wali yang paling tinggi adalah orang tua kita. Ini jangan sampai ditinggal orang tua tuh. Ya, jangan sampai kita tinggalin orang tua semua, yang kita dahulukan yang lain-lain. Jadi ada yang pakai ini. Ini bagus. Bagus kalau kita sempatkan dulu ziarah kepada orang tua, kepada orang terdekat, baru ziarah ke tempat-tempat yang lain. Nah, ini menyambut bulan suci Ramadan, kegembiraan kita sebagaimana salafus saleh, mereka saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, baru ziarah kubur. Nah, itu ya. Kemudian ada juga yang memahami bahwa kita bersenang menyambut bulan suci Ramadan karena di dalam bulan Ramadan itu ada nilai yang dilipat gandakan. Kita ini, siapapun, kalau dijanjikan diberikan sesuatu yang lebih, yang banyak, siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Pasti mau. Saya misalnya ditanya nih, Bapak kerja ditawarin kerja di Tenggarong atau di manakah ini? Kerja yang tempat jauh. Itu gajinya 10 juta. Oh. 1 bulan gajinya 10 juta. Kerja di Tenggarong. Kerja di Samarinda gajinya 2 juta. Kerjaannya sama, ya. Jenis kerjaannya sama, cuma jarak aja. Jaraknya 1 Tenggarong, 1 Samarinda, tapi gajinya beda. 1 2 juta, 1 10 juta. Milih yang mana? 2 juta. Nah, 10. Kalau kita normal berpikir seperti itu, kalau kita berpikir seperti itu, pasti milih yang banyak, nilai yang banyak. Kita semangat, kita rela kena panas, kita rela kena air hujan untuk berangkat ke Tenggarong, jauh, lumayan. Kita rela macam-macam. Hanya uang 10 juta. Nah, di bulan Ramadan itu juga dilipat gandakan. Ya Allah. Jadi kalau semangat mencari uang kayak gitu itu ya juga Ramadan dijanjikan. Misalnya, siapa yang sholat sunnah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan wajib. Apa tidak membanggakan ini? Siapa yang sholat wajib di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti 70 kali sholat wajib. Berapa bolong-bolongnya kita nih? Kita ini dalam sehari semalam 5 waktu. Berapa bolong-bolongnya? Tapi begitu Ramadan, kita sholat duhur yang wajib. Sama nilainya dengan 70 kali sholat wajib duhur. Kan luar biasa. Asar begitu juga. Maghrib begitu juga. Jadi kenapa kita tidak mau mengejar ini? Kenapa kita membiarkan Ramadan berjalan begitu saja? Semestinya kita semakin termotivasi. Karena dalam hidup seperti tadi, kita milih yang 10 daripada yang 2. Betul apa tidak nih? Ya. Itu sudah. Ya inilah yang oleh Rasul dihadapkan kepada kita semua 1 bulan di mana nilainya itu dilipat gandakan. Dirafel hadirin. Inilah yang membuat Nabi Musa alaihissalam kepengen menjadi umat Nabi Muhammad. Ya Allah. Nabi Musa itu adalah nabi yang mungkin bahasa kasarnya itu provokator itu. Ya. Suka memprovokasi. Suka protes lah. Siapa aja. Allah aja diprotes. Ya, Nabi Musa. Tapi dengan seperti ini. Tetap dia menyatakan. Ya Muhammad. Saya ingin menjadi umatmu. Ya. Nih.
Nabi Rasul hebat kayak begini ini, itu masih mau menawarkan diri menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak nawarkan diri, terlahir dengan sendirinya menjadi umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa nggak disyukuri? Ini nggak ada nggak minta lahir ini? Nggak ada, langsung terlahir. Begitu terlahir, muslim, muslimah, umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Udah, syukur kita. Kita dihadapkan dengan bulan Ramadan, nilai dilipat gandakan. Jadi, mudah-mudahan nanti ini mendekati Ramadan, tanggal beberapa hari lagi, coba kita sama-sama manfaatkan untuk mengisi berbagai macam amal ibadah. Jangan sampai pergi begitu saja. Saya sering mengilustrasikan itu, Ramadan itu seolah tamu. Tamu yang menguntungkan. Tamu yang membawa rahmat. Tamu yang membawa maghfirah. Tamu yang membawa itqun minan nar. Dalam Islam, tamu itu maksimal 3 hari. Ya, kalau ada orang bertamu itu maksimal 3 hari. Lebih dari itu, urusan dewe. Urusan diri. Ada contoh nih. Ada orang dulu teman SMP puluhan tahun dah ketemu. Tapi begitu karena sama-sama punya HP, punya WA, punya Instagram atau macam-macam, malah ketemu lewat Facebook. Siapa nih? Si ini, ketemu. Saling kenal kembali. Oh, si Anu malah. Apa katanya? Sama-sama sukses. Sama-sama berhasil. Satu di daerah Sumatera, satu di daerah Kalimantan. Tapi terasa dekat melalui alat komunikasi itu. Apa akhirnya? Janjian. Saya mau datang. Saya mau datang bertamu. Oh, silahkan. Nanti saya jemput. Nanti saya sambut. Tidak usah mikir-mikir, pokoknya berangkat aja deh. Tiket nanti saya belikan. Tempat di rumah aja, nggak usah di hotel. Rumah saya kayak hotel. Oh iya kah? Iya. Ya sudah, sampai waktunya datang. Datang dia, disambut. Disambut, bawa ke rumah. Diantar, tinggal di rumah. Makan siang di luar. Makan malam di luar. Cemilan di rumah, macam-macam. Kayak gitu kalau ada tamu. Ya, ini kisahnya ini, ya, kisahnya. Tapi begitu sampai 2 hari, 3 hari. Ini tuan temannya ini mulai berpikir sudah nih. Ini kapan pulangnya ini orang? Sudah mulai berpikir, tadinya disambut, tadinya dibawa kemana-mana. Tapi karena mau lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, nggak pulang-pulang. Wah. Mikir sudah istrinya, mas, ini kapan pulangnya ini orang? Wah, sudah mulai mikir itu. Jadi tamunya tadi itu yang sangat dihargai, sangat dihormati, sangat disambut. Tapi lama-kelamaan, udah mulai jengkel. Jengkel. Itu manusia. Tapi kalau Ramadan sebagai tamu datang, itu bukan membawa kekecewaan bagi umat, tapi membawa rahmat, bagi-bagi. Ini bagi-bagi. Jadi sayang loh kalau nggak diambil. Bukankah kita ini dalam fenomena sosial masyarakat kita, ketika ada orang bagi-bagi sembako, rebutan sampai 2 orang kurban, iya nggak? Jakarta kemarin ada 2 anak yang korban gara-gara ngejar sembako. Dihambur di sembako itu ada yang sampai meninggal itu gara-gara sembako. Kita kejar itu semua. Nah begitu Ramadan dihadirkan namanya rahmat, dihambur oleh Allah. Ini rahmat saya turunkan, silahkan ambil. Ini maghfirah saya terus turunkan, silahkan diambil. Ini itqun minan nar saya turunkan, silahkan diambil. Hanya 1-2 orang akhirnya tidak berdesak-desakan. Oh longgar. Ya, nggak desak-desakan orang.
tapi longgar. Wih, enak ambil sendiri tuh. Beda dengan sembako yang cuma ada berapa itu, desak-desakan mati. Coba kalau semuanya kita ini melihat bahwa betapa mulianya Ramadan, betapa indahnya nilainya, maka saya yakin masjid dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, insya Allah tetap penuh. Kalau kita berpikir kayak sembako. Karena itu dihambur sudah tadi ini. Jadi kita jernihkan pikiran, kita mantapkan iman kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Terus yang terakhir nih, ya, yang terakhir untuk kita semua, bahwa sangat merugilah orang kalau kehadiran ini bulan suci Ramadan tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, ada sekalian, berpuasalah, belajarlah berpuasa, membaca Al-Quran dan sebagainya. Sangat merugi orang kalau tidak dimanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah. Nih, seumpama panitia bagi-bagi hadiah, ada namanya sudah tadi itu, ada namanya tersebut, kemudian disepakati bahwa siapa yang tidak hadir nggak dapat hadiah, nggak bisa diwakilkan kepada yang lain. Misal, ya, nggak bisa diwakilkan, maka setelah dipanggil namanya nggak ada, fulan nggak ada, fulan nggak ada sampai 3 kali, maka dia tidak dapat hadiah. Begitu juga Ramadan ini. Begitu juga Ramadan. Bahwa siapa yang begini selama Ramadan, puasa, baca Quran, ini, maka seperti ini. Ternyata tidak. Di bulan Ramadan tidak puasa. Di bulan Ramadan tidak ngaji. Di bulan Ramadan tidak sholat. Di bulan Ramadan berbuat maksiat. Tidak dapat rahmat. Tidak dapat maghfirah, tidak dapat itqum minan nar, maka berarti dia berada di bulan Ramadan tidak mendapat apa-apa. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita ingin meraih sesuatu, mendapatkan sesuatu nilai, maka insya Allah orang yang beriman memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, walaupun singkat misalnya, tapi paling tidak kepada kita hadirin wal hadirat rahimakumullah bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat bahwa hari ini dalam beberapa hari ke depan kami punya planning, kami punya perencanaan bahwa insya Allah apabila kami masuk di bulan Ramadan, sholatul tarawih tidak pernah saya tinggal. Puasa tidak pernah saya tinggal, dan juga sholat 5 waktu pun berusaha untuk juga kami tidak tinggalkan. Maka menjadilah kita sebagai hamba Allah yang la'allakum tattaqun. Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saya kira demikian, dan kami menyampaikan permohonan maaf. Terima kasih kepada panitia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca doanya. Oh, doa sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma fi dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat
Allahumma inna nas'aluka barakatan fil rizq wa barakatan fil umri wa barakatan fi ahli. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal lail wa khaira ma fihi wa khaira ma qabla wa na'udzu bika min syarri hadzal lail wa syarri ma fihi wa syarri ma qabla. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa maqasidana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan berakhirnya tausiah Quran hikmah peringatan perayaan menyambut Ramadan yang tutup dengan doa. Kami atas nama panitia dan seluruh pihak keluarga dari Bapak Hasan mengucapkan terima kasih atas segala kedatangannya dan mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.